adik-adik. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Bersama dengan Kak Vita, Tante Emma, dan Kak Keisha. Apa kabarnya kalian? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Tapi kayaknya masih ada yang belum siap nih. Kita ulangin ya, sekali lagi. Apa kabarnya kalian? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik sudah siap ya? Ya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan mulai di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk papa mama, untuk adik kakak, untuk semua teman-teman yang mengasihi kami. Kami sungguh mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan kami mau beribadah. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan, dan kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, Roh Kudus menolong kami, mengajari kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berkata, ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Kemana-mana kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita nyanyi sama-sama ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Dahsyat deh, di kiri kau ada. Dahsyat deh, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Dahsyat deh, di kiri kau ada. Dahsyat deh, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi. Karena Engkau Yesusku. Di mana-mana Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, adik-adik, sekarang siapkan hatimu ya. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kita sama-sama duduk ya. Selamat
bertemu kembali adik-adik di sekolah minggu di udara. Nah, sekarang kita sudah tiba di kitab yang terakhir dari Fatsal yang terakhir dari kitab para rasul. Fatsal 27 dan Fatsal 28. Panjang ya, dua Fatsal. Panjang Tapi adik-adik kan bisa membaca semuanya ya. Karena dalam kedua Fatsal ini ceritanya luar biasa, hebat luar biasa pasti. Penasaran nih. Ceritanya penuh kejutan-kejutan apa yang ya? Allah berikan untuk Rasul Paulus. Jadi bacalah dua Fatsal ini, tapi Tante coba meringkas cerita ini supaya tidak terlalu panjang ya. Oke, nah Tante mau mulai karena di Fatsal 27 cerita tentang Rasul Paulus berlayar ke Roma. Nah, Tante mau tanya, apa ada di antara adik-adik yang pernah naik kapal laut? Ayo. Aku belum pernah naik kapal laut, Tante. Soalnya aku takut. Katanya di situ banyak banget ikan-ikan besar, seperti ikan paus, ikan hiu, dan mereka katanya galak. Oh begitu. Kamu takut tenggelam ya? Aku takut. Iya, nanti aku dimakan. Oh, kalau aku pernah sih, gitu. Kalau misalnya cuacanya lagi bagus, nggak ada anginnya nggak kencang gitu, jalannya enak. Oh gitu, ya betul. Nggak mabuk tapi kalau lagi cuacanya nggak bagus, terus dia ada gelombang-gelombang lautnya itu tinggi, wah itu mabuk nggak enak, rasanya pusing, nggak enak. Jadi orang yang naik kapal laut itu sama saja seperti orang naik kendaraan mobil ataupun pesawat, pesawat terbang. Kalau jalanannya rata, enak, mulus, menikmati banget ya. Begitu juga dengan di pesawat, kalau cuacanya baik, bagus. Tapi kalau ada bertemu dengan tempat di mana hampa udara, begini, goncang-goncang tuh ya, Tan? Ya, serem. Pasti. Paulus ini berlayar dengan kapal yang ya cukup besar karena penumpangnya banyak loh. Penumpangnya ada 276 orang. Banyak sekali juga ya. Terus perjalanan Om Paulus gimana? Baik-baik aja enggak? Ternyata perjalanannya Om Paulus ini dengan melalui laut tidak mengenakan. Karena waktu mereka mulai berlayar sih enak-enak aja. Tapi setelah mereka sudah tiba di tengah laut, tiba-tiba ada angin kencang, ada ombak. Sehingga kapal mereka diombang-ambing ke sana ke sini, di atas ke bawah. Banget. Wah, gimana tuh dengan Om Paulus banget ya. Jadi semua penumpangnya jadi mabok laut. Oh my God. Mereka nggak bisa makan. Nggak bisa minum, tidur pun nggak bisa, habis kasihan digoyang-goyang terus. Aduh, bener. sedih banget ya. Nah, Om Paulus juga merasakan hal yang nggak enak ya, Tan? hal yang sama. Nah, cuman berapa lama ya mereka ada diombang-ambing? Berapa lama tuh? 1 minggu, nggak mungkin lama-lama. 1 minggu masih lumayan. Ternyata Om Paulus dengan teman-temannya berada 2 minggu di laut dengan keadaan yang tidak mengenakan, diombang-ambingkan, digoyang-goyang, jadi sekali. Semua mabok laut. Itu ada 14 hari di lautan. Betul. Pintar juga ya Keisha, 14 hari di laut, digoyang-goyang. Ya. Waduh, lalu enak banget tuh. Lama sekali tuh. Pasti gak enak banget tuh Om Paulus, kasihan Om Paulus. Om Paulus, tapi Om Paulus kan menurut cerita, judul cerita kita ini, bersama Yesus aku bisa. Nah, jadi Om Paulus ingat-ingat ya, judul cerita ini, bersama Yesus aku bisa. Jadi Om Paulus sementara berada di kapal, Om Paulus tahu Om Paulus tidak sendiri karena ada Yesus beserta dengan Om Paulus. Sehingga Om Paulus yakin Om Paulus bisa mencapai tujuan karena ada Yesus bersama-sama dengan Om Paulus. Paulus tidak takut loh. Tidak takut Om Paulus. Sama angin ribut, ombak. Karena pada satu malam
ada malaikat Tuhan datang kepada Om Paulus. Beritahukan kepada Om Paulus, hai Paulus, kamu jangan takut, kamu akan tiba di Roma dengan selamat. Jadi tidak perlu takut. Jadi Om Paulus beritahukan itu kepada penumpang supaya mereka tenang. Jangan panik, jangan jadi sedih, tapi supaya mereka tahu bahwa ada Yesus. Jadi apa yang Om Paulus lakukan setelah itu? Om Paulus bilang, nah sekarang kalian harus menguatkan hatimu. Om Paulus ambil roti. Untuk makan bersama. Karena 14 hari mereka nggak makan. Waduh, lapar dong. Karena Gak ada mabuk energi kan, itu. mabuk laut, jadi mabuk. mereka nggak bisa makan, nggak bisa minum. Lalu Om Paulus ambil roti, Om Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu roti itu dipecah-pecahkan, dibagikan kepada penumpang. Dan Om Paulus bilang, ayo kita makan ya, supaya perut kita kenyang, ada kekuatan dalam tubuh kita. Nah, jadi waktu hari sudah siang, ternyata mereka lihat, dekat situ jauh di sana tuh ada daratan. Udah dekat daratannya ya, Tan? Ada pulau. Ternyata pulau itu namanya Pulau Malta. Pulau Malta. Terus mereka gimana caranya, Tan, sampai ke daratan itu? Nah itu, Apa mereka harus karena berenang? waktu mereka sudah mau sampai ke situ, tiba-tiba ada gelombang yang gede. Pukul itu Perahunya. bagian belakang dari kapal sampai pecah. Wah, pecah kapalnya. Jadi mereka sudah nggak bisa pakai Mereka harus kapal berenang itu. dong. Kapalnya udah kandas. Semua barang-barang mereka tenggelam. Jadi Jadi mereka harus berenang ke daratan. Untung ya yang Udah bisa deket ya? berenang. Ketemu Kesha ikan bisa hiu berenang nggak? Aku Kesha? nggak bisa berenang. Nah, yang Takut penumpang dimakan berenang, hiu. Takut berenang dimakan ke hiu. daratan. Nah, waktu tiba di daratan ternyata di Pulau Malta itu ada banyak penduduknya. ada Nggak penduduknya, kosong begitu pulau itu. Terus Ada penduduknya gimana, Tan? Baik nggak, Tan? Penduduknya itu ramah banget, baik banget. Mereka kasihan juga lihat penumpang-penumpang yang sudah basah kuyup, sudah kedinginan begitu. Jadi mereka bikin api unggun. Tahu nggak api unggun? Tahu. Api unggun itu jadi kayu. mereka mesti ambil ranting-ranting Ranting, kayu kayu, kan dari iya. pohon-pohon yang kering. Mereka tumpuk, dibakar untuk bisa ada api dan itu bisa memanaskan para penumpang yang kedinginan. Nah, sementara Om Paulus ambil salah satu ranting untuk mau dibakar, tiba-tiba ada ular serem keluar. banget. Terus gimana, Lalu Om ular Paulus? itu langsung gigit dengan Om Paulus. Sakit dong, tergantung gitu ularnya. Wow, sakit dong, Kak. sakit. Tapi penduduk bilang, kenapa itu ular gigit Om Paulus? Pasti sebentar lagi Om Paulus itu akan mati. Ularnya berbisa ya, Tan? Berbisa. Dan penduduk serem tahu banget. ular itu ular berbisa. Bisa mati dong Om Paulus hanya kebas begitu saja. Ular itu jatuh ke Api. Api. Nggak apa-apa ya? Lalu mereka pikir pasti nih Om Paulus akan mati karena itu Iya, ular kan berbisa. Tapi mereka tunggu 10 menit, 20 menit. Om Paulus nggak mati. apa-apa. Nggak. Sehat? Om Paulus sehat-sehat saja. Wow. Lalu mereka pikir, Wah, wow, kalau begitu Om Paulus ini seorang dewa katanya. Kebal terhadap racun ular, bisa ular. Dia hebat jadi sekali. Om Paulus nggak kesakitan, Itu nggak karena apa-apa. ada Tuhan Karena Yesus. ada Tuhan Yesus Iya. beserta dengan Om pasti. Paulus. Jadi Om Paulus bisa melewati semua dengan tetap sehat. Bukan Ya. karena luar Om biasa. Paulusnya sakti. Hah? Bukan karena Om Paulus Bukan, sakti. bukan. Karena Tuhan Yesus, Tuhan Yesusnya ada yang bersama sakti. dengan Om Paulus ya. Jadi karena peristiwa itu penduduk kota Malta jadi heboh kan? Jadi heboh. Jadi Wah, sampai heran mereka. gubernur dari Pulau Malta, Malta itu itu? juga tahu ceritanya. Jadi gubernur itu undang Paulus dan penumpang-penumpang, ayo datang ke rumah saya, kan gubernur rumahnya gede toh. Iya. Datang ke rumah saya akan
menjamu kalian dengan makanan dan minuman. Pastikan kalian kelaparan juga ya. Jadi mereka dijamu makan sampai kenyang. Kebetulan di rumah Pak Gubernur itu bapaknya sedang sakit. Oh, sedang sakit. Sakitnya sakit apa ya, disentri sama demam. Lalu Om Paulus datang masuk ke kamar bapak yang sakit itu dan berdoa supaya Tuhan sembuhkan bapak yang sakit itu. Dan saat itu juga bapak itu sembuh, sehat. Luar biasa. Puji Tuhan ya, haleluya. Langsung sembuh. Lalu berita itu kedengaran lagi kepada meluas semua ya, Tan? orang di Pulau Malta. Jadi mereka datang bawa semua orang-orang sakit. Mereka semua datang bawa orang sakit, minta supaya Om Paulus mendoakan. Dan supaya orang-orang sakit itu didoakan, dijamah dan sembuh. Dan semua orang sakit itu sembuh. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Semua senang karena Tuhan menyertai Om Paulus. Sehingga Om Paulus bisa melakukan perkara yang besar. Luar puji biasa. Tuhan. Jadi setelah beberapa hari mereka tinggal di Pulau Malta, setelah itu mereka bisa mengadakan perjalanan ke Roma setelah cuaca sudah tenang kembali. Jadi pelajaran kita hari ini. Untuk hari ini bersama Yesus aku bisa. Aku bisa karena aku tahu Yesus ada bersamaku. Iya, betul. Nah, jadi hari-hari ini ada banyak virus corona. Iya, masih berkeliaran virus coronanya, Tan. Adik-adik harus memohon agar Tuhan Yesus melindungi, menyertai, memelihara adik-adik dari virus corona ini. Sehingga adik-adik bisa tetap kuat, tetap sehat. Karena ada Yesus bersama-sama dengan adik-adik. Contohnya lagi ya, kalau ada pelajaran adik-adik yang sulit. Kan sekarang adik-adik harus belajar di rumah. Online ya. Nah, berdoa karena tahu ada Yesus yang akan menolong adik-adik sehingga adik-adik bisa mengerti semua pelajaran. Juga mungkin buat orang tua yang harus menolong anak-anak. Anak-anak yang harus sabar. Supaya Tuhan kasih kesabaran. Mami pasti bisa. Mami pasti bisa karena ada Yesus. Amin. Ya, sehingga kita semua bisa berkata bersama Yesus, aku bisa. Haleluya. Oke adik-adik, kalian pasti bisa karena kalian luar biasa. Kalian punya Allah yang luar biasa. Nah adik-adik, kita akan saksikan video reaksi dan video aplikasi firman Tuhan yang kalian sudah buat. Kita saksikan sama-sama ya.
Halo teman-teman, aku Lisa. Aku mau ajak teman-teman untuk mendoakan agar Tuhan memulihkan keadaan Indonesia. Oke, saya berdoa untuk Indonesia agar Tuhan memulihkan Indonesia. Halo teman-teman, nama saya Victoria. Saya mau ajak teman-teman mendoakan Indonesia agar Tuhan memulihkan keadaan Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lindungilah kita segala virus corona, jauhkan kita dari corona ya Tuhan, untuk Indonesia juga ya Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa untuk Indonesia. Tuhan Yesus, kita akan mendatang padamu sekarang saat Indonesia sedang ada wabah corona. Tuhan, tolong wabah corona cepat berlalu. Presiden Indonesia sehat dan warga-warga Indonesia yang lain juga sehat. Dalam nama Yesus, amin. Ayat 7. Berbahagialah orang yang mulainya, karena mereka akan beroleh kemuliaan. Halo teman-teman Champion Kids. Ayat hafalan minggu ini adalah Amsal 17 ayat 22a. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Markus 9 ayat 23b. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23b. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat hafalan minggu ini adalah Markus 9 ayat 23b. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Gimana? Keren ya? Keren banget. Untuk adik-adik yang belum sempat atau malu-malu mau kirim, ayo jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, cepetan kirim video kalian biar kalian juga menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Oke adik-adik, masih ditunggu ya Ya, videonya. kita tunggu ya. Oke, Iya. sekarang tiba saatnya kita mau Hafal menghafal ayat hafalan. Pasti Keisha senang loh. Iya, kalau Keisha hafal ayat senang nih ayat hafalan ya. hafalan. Nah, hari ini ayat hafalan kita terdapat di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi ya. Oke. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, Kalian hafal di rumah, oke? pasti bisa ya. Oke, sekarang Kita mau nyanyi lagi. ya, amin. Lagu apa ya yang kita mau nyanyikan? Bersama Yesus, Ya, berdiri dulu kita yuk. pasti Oke, bisa melakukan mari segala kita perkara yang berdiri. besar dan luar Amin. biasa ya. Yuk, kita nyanyi. Pasti adik-adik tahu lagu ini ya. Oke, nyanyi bersama-sama dengan kita. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Lagi, Dia Raja segala raja. Kita akan tutup ibadah kita ya adik-adik. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami senang karena cerita hari ini mengatakan aku bisa karena ada Yesus bersama-sama dengan aku. Tuhan, kiranya cerita yang sudah kami sampaikan itu bisa dipahami oleh semua adik-adik yang mendengarkan, sehingga mereka juga walaupun masih berusia amat muda, mereka sudah percaya bahwa kalau mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, mereka dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk para orang tua yang hari-hari ini harus mendampingi anak-anak mereka dalam belajar. Kami berdoa Tuhan, berikanlah kesabaran, berikanlah hikmat kepada para orang tua sehingga mereka dapat menolong anak-anak mereka melewati pelajaran-pelajaran yang diberikan dari sekolah sehingga anak-anak mereka akan bisa mencapai hasil yang sebaik-baiknya karena Tuhan menyertai dan memberikan kemenangan kepada baik orang tua dan juga kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami senang karena kami tahu bersama Yesus kami dapat melakukan perkara yang besar. Kami menyerahkan doa ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you. God bless you. Bye-bye.